Kakak kalau nggak jalan 45 menit, badan akan yoyo ya. Oh, tapi kenapa ya perut buncit banget? Nah, abis rest terus diet lagi cepet nggak turun BB-nya. Kenapa pas rest naiknya cuma dikit? Nah, hai semua, welcome back to my channel. Makasih buat teman-teman yang udah selalu setia nungguin dan selalu nontonin video-video terbaru dari aku. Nah, di kali ini tuh aku masih mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah aku open di Instagram minggu lalu. Buat teman-teman yang ketinggalan video part 2-nya, nanti kalian bisa cek di sini. Yuk, sekarang kita lanjut. Oke, langsung ke pertanyaan pertama di video kali ini dari Avita06. Kenapa pas rest naiknya cuma dikit? Nah, buat teman-teman yang nggak ngikutin perjalanan dietku atau follow aku di Instagram, jadi aku tuh pernah rest selama 1 bulan nih teman-teman, karena aku ada keperluan untuk pindah rumah, jadi aku ini nggak bisa komitmen dan konsisten di jam-jam dan menu makanku waktu itu. Nah, selama 1 bulan itu aku makan bebas, tapi tetap dalam porsi yang kecil, dan aku tuh naiknya cuma 1,1 kilo. Nah, itu tuh yang bikin teman-teman semua yang tahu kok bisa sih rest 1 bulan makan apa aja tapi naiknya cuma segitu aja. Nah, kuncinya tuh tetap ada di pengendalian diri dan atur porsi makan. Jadi kalian tuh nggak boleh kalap nih teman-teman, mentang-mentang rest terus kalian jadi kalap makan apa aja ini itu, nggak seperti itu ya. Dan lagi perut kita, lambung kita itu sebetulnya sudah menyesuaikan dengan pola makan yang kita jalani selama kita itu hidup sehat ya. Jadi kalian harus tetap atur porsi makan dalam jumlah yang kecil dan konsisten di jam makan kalian. Oke, selanjutnya dari Momi_Nasya. Multivitamin yang kakak konsumsi apa? Nah, sebetulnya aku sudah pernah buat multivitamin dan omega 3 yang aku konsumsi itu di video YouTube sebelumnya. Cuman buat kalian yang ketinggalan, nanti aku akan tulis di description box ya, kalian bisa cek. Kalian bisa beli online secara langsung. Tapi kembali lagi, kalau merek yang aku pakai ini adalah pribadi pilihanku. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan keperluan kalian yang sesuai dengan kantong kalian. Oke, lanjut lagi dari CM_Jewelry Store ya. Kak, jalannya jamnya juga harus konsisten atau bebas, yang penting 1 hari ada jalan 45 menit. Nah, jawabannya adalah bebas. Jadi kalian tentukan sendiri jam dimana kalian itu bisa punya waktu luang untuk bisa jalan minimal 30 menit sampai maksimal 1 jam dalam 1 hari. Cuman kalau aku saranin yang paling bagus sih di pagi hari ya. Cuman kalau kalian itu memang ada keperluan kerja yang tidak bisa untuk kalian di jalan pagi, kalian boleh bebas waktunya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Vinti Octavia 1. Kakak habis rest terus diet lagi, cepet gak turun BB-nya? Nah, ini tuh kembali lagi ya, kalau proses turun berat badan satu orang dengan orang lain tuh berbeda ya. Cuman kalau kalian tanya, aku akan jawab menurut pengalamanku ya teman-teman. Jadi setelah turun 24 kilo selama 4 bulan pertama itu aku konsisten dan tidak cheating dan tidak rest. Setelah itu aku mengambil 1 bulan rest. Dan memang hasilnya penurunan berat badan setelah rest itu tidak secepat bulan-bulan pertama. Tapi itu pun wajar ya, karena aku sudah turun dalam jumlah yang banyak. 24 kilo itu bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman. Setelah itu pun aku memang nggak bisa turun kayak per 2 minggu turun 3 kilo, tidak seperti itu. Tapi ya kalian harus nikmatin aja. Dan kembali lagi, ingat, progres turun berat badan satu orang dengan orang lain itu beda. Jadi jangan dijadikan acuan. Yang penting tetap semangat dan konsisten sama goalsnya. Pertanyaan berikutnya dari RSTY_crispy. Kak, aku udah diet, gak makan nasi, makan cuman 1 kali tapi lama banget turun BB-nya. Sebelumnya BB-ku 68, sekarang 53. Gimana ya? Kalau di sini tuh kan dia bilang makan cuman 1 kali dan gak makan nasi pula. Nah, ini tuh memang kembali lagi metode diet itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku sih, aku lebih suka diet yang seperti Kak Tia jalani, karena kita kan makannya sering. Hanya memang porsinya tuh kan tetap terbatas ya. Tapi yang aku seneng dari pola dietnya Kak Tia itu malah diet yang sehat. Karena tuh lambung kita tidak ada kesempatan untuk kosong. Jadi ini sebetulnya cocok banget untuk orang yang penderita MAH. Dan juga ini tuh sebetulnya kayak mencegah orang-orang untuk bisa sakit MAH seperti itu loh teman-teman. Nah, tapi karena di sini bilang sebelumnya berat badanku 68, sekarang 53 itu sebetulnya ini sudah turun 15 kilo ya. Sudah cukup bagus sih. Kalau saranku kalian pertahanin pola hidup sehatnya kalian, mana yang cocok buat kalian, terapkan itu. Pokoknya tetap semangat dan konsisten. Tujuan utamanya untuk hidup yang lebih sehat. Langsing itu bonus. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Desi_Puspit. Kakak kalau nggak jalan 45 menit, badan akan yoyo ya?
Sebetulnya sih bukan seperti itu. Kalau kalian tidak jalan 45 menit, selama kalian mengatur pola makan, menurutku badan kalian tidak akan yoyo. Tapi kembali lagi, kalau satu dengan yang lain yang kita lakukan selama kita menjalankan pola hidup sehat itu adalah satu serangkaian yang tidak bisa dilepaskan gitu teman-teman. Jadi kalian tetap harus jaga pola makan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan juga jalan 45 menit. Ini jangan sampai di skip, supaya jadi satu rangkaian pola hidup sehat yang melengkapi kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Haryanti.kupung. Kapan kita bisa berolahraga, Kak, selain jalan 45 menit? Nah, kalau menurut aku sih jalan 45 menit pun itu sudah termasuk olahraga ya. Cuman aku ngerti sih yang kamu maksud untuk berolahraga selain jalan 45 menit kan. Nah, untuk waktu olahraga itu tidak ada batasan kapan. Itu semuanya kembali ke kamu secara pribadi. Cuman kalau untuk aku sih kepengennya ke berat badan ideal atau ke target BB yang aku mau. Setelah itu baru aku mau kombinasikan antara pola hidup sehat yang sudah aku jalani dan olahraga. Nah, itu nanti fungsinya banyak untuk lebih membangun otot dan juga membentuk badan kita. Jadi nanti kembali lagi kamu sesuaikan sendiri ya. Selanjutnya dari Priti Stefani Iren. Wah, kita samaan ya namanya Iren. Hai Iren. Makanan diet yang tanpa minyak, gula, santan, kalau nggak sempet masak, bisa pesen di mana ya Kak? Nah, nanti kamu boleh DM aku ya, karena aku tuh sering sharing-sharing di Instagram makanan apa aja yang biasa aku pesen dari catering diet sehat langganan aku. Next dari Fijra Mutiara Collection. Kak, bantu aku buat konsisten dan mulai diet lagi. Hiks, ya jangan nangis dong. Kesel dengan diri sendiri, susah banget diajak diet. Nah, ini tuh kembali lagi ya teman-teman, kalau motivasi yang paling besar itu timbul dari dalam diri kalian. Kalau aku tuh paling cuman bisa motivasi kalian atau semangatin kalian dari sosial media ataupun melalui video YouTube seperti ini contohnya. Ayo semangat, paling cuman sekedar itu. Tapi kembali lagi, kalau kalian itu yang paling bisa mendorong diri kalian sendiri untuk ke tujuan yang kalian mau. So tetap semangat ya, temukan tujuan itu dan konsisten, kalian pasti bisa. Semangat! Pertanyaan selanjutnya dari Eja_Sun15. Cara mempertahankan body yang udah ideal bagaimana? Nah, ini sebetulnya aku pun belum mencapai BB ideal ya teman-teman. Tapi dari pengalamanku ketika aku rest, aku mengambil kesimpulan kalau mempertahankan pola hidup sehat yang kalian tuh bisa mengatur pola makan dan porsi makan kalian adalah kunci. Oke? Next question dari Dona Carmila. Kak, saya makan 5 kali sehari, tapi saya nggak pakai snack malam karena tidur saya di jam 9. Pengaruh nggak Kak ke BB nantinya? Nah, ini tuh menurut aku sih enggak ya. Malahan ini sudah bagus banget karena kamu sudah bisa menentukan jam tidur kamu dan jam makan terakhir kamu. Nah, ini kembali lagi kalau jam makan tiap-tiap orang tuh berbeda karena jam tidurnya juga berbeda. Selanjutnya dari Ratnasari 055. Kak, BB aku sebenarnya sudah mencapai ideal 50 kilo, tapi kenapa ya perut buncit banget? Nah, ini tuh kembali lagi kalau bentuk badan setiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang besar di lengan, ada yang besar di perut, ada yang besar di paha. Nah, kalau saranku karena kamu sudah mencapai BB ideal, kamu coba kombinasikan dengan olahraga. Dan untuk pembentukan, siapa tahu berhasil. Semangat! Oke, pertanyaan selanjutnya dari A_Ramadhani 10. Kalau cemilan diganti Fitbar boleh ya? Boleh banget kok sis, ini tuh sudah bagus banget karena menurut aku cemilan yang bagus itu cemilan yang kalorinya di angka 100. Nah, nanti kalian boleh sesuaikan dengan kebutuhan kalian, mereknya boleh bebas, sesuaikan dengan kantong kalian. Bagaimanapun camilan Fitbar itu jauh lebih bagus daripada camilan kita waktu dulu sebelum hidup sehat. Kayak misalnya nih kentang goreng, spaghetti, ataupun misalkan cimol, cireng, dan gitu. Itu memang enak sih, tapi untuk sementara selama kita hidup sehat lebih baik kita pilih yang kalorinya rendah dulu. Oke, next ada dari Tantri8573. Kak, kalau aktivitas setiap hari kebanyakan rebahan tetapi pola makan tetap diatur gimana ya Kak? Nah, ini tuh nggak apa-apa sih karena menurutku yang utama tetap pola makan, tapi ada baiknya kalau kamu harus tetap tambahin aktivitas ringan lainnya. Contohnya seperti menyapu, ngepel, beres-beres rumah, cuci piring, cuci baju. Pokoknya cari kegiatan lah, jangan cuma mager. Selain itu supaya tubuh kita tuh tetap aktif. Tapi nggak usah khawatir kalau setiap hari kamu sudah menjalankan jalan kaki 45 menit minimal setiap hari, itu menurutku sudah cukup oke kok.
Pertanyaan dari Niatan23, lingkar pinggangnya sekarang berapa? Makasih banget buat pertanyaannya, karena jujur sejak aku tuh di berat badan 82 sampai sekarang aku nggak pernah ngukur lingkar pinggangku berapa, karena aku tuh memang nggak kepikiran untuk bikin jurnal diet. Nah tapi karena ini ada pertanyaan, aku jadi ngukur barusan dan ternyata lingkar pinggangku tuh 75. Aku senang banget karena 75 tuh angka yang pernah aku capai waktu umurku di 21 yang lalu, di zaman aku masih kuliah. Nah ini tuh pencapaian yang besar buat aku ya teman-teman. Dan tapi kembali lagi, teman-teman jangan jadikan ini sebagai acuan atau tolak ukur kalau pinggang seorang wanita tuh harus 75 cm atau 70 cm, tidak seperti itu. Setiap perempuan tuh punya keistimewaan masing-masing. Kalian tuh istimewa dengan apapun bentuk badan kalian. Yang penting fokusnya untuk sehat, bonus langsing dan tambah cantik itu semuanya akan ngikutin kok. Nah kita sampai nih di pertanyaan terakhir dari Rizky Iklim. Kak, musim hujan, biar nggak ngerasa lapar, soalnya kalau musim hujan kayak gini kok rasanya pingin makan aja, hehe. Nah ini tuh memang bener sih, kalau musim hujan apalagi kalian cuman mager di kamar, cuman misalkan rebahan, Netflix kan, ya mungkin itu akan membuat kalian tuh kepinginnya makan. Nah kalau saran aku, kalian harus tetap cari kegiatan di rumah yang itu tuh bikin kalian sibuk dan pikiran kalian tuh nggak terfokus ke makanan aja gitu loh teman-teman. Nah selain itu, kalian juga bisa menyiasatinya dengan minum air putih yang banyak, karena percaya nggak percaya, seringkali keinginan kita untuk makan tuh cuma lapar mata aja, padahal setelah kita minum rasanya oh ternyata nggak selapar yang kupikir ya, itu tuh cuma lapar palsu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang aku jawabin. Mohon maaf banget kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum sempat aku jawab. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku jawab bisa mewakili pertanyaan dari kalian semua. Tenang aja, aku akan tetap sharing-sharing di Instagram. Kalian boleh follow Instagramku dan boleh kapanpun kirim DM ke aku. Aku akan usahain selalu balas. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye-bye!